Shalom, selamat pagi. Jemaat dikasih Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Firman Tuhan adalah kebenaran. Bahkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu atas hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, pertolongan Tuhan, dan segala perkara yang Tuhan buat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapi kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Keluaran 14 ayat yang ke-14. Saya bacakan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Coba dikasih Tuhan dikatakan Tuhan yang berperang bagi kita. Jadi bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita bisa mengalami hidup berkemenangan, kalau kita bisa mengalami keberhasilan, sesungguhnya Tuhanlah yang berperang ganti kita. Tuhanlah yang berperang untuk kita. Sehingga kita tinggal menikmati. Luar biasa kan? Nah karena itu kita harus senantiasa mengucap syukur dalam setiap apa yang terjadi dengan hidup kita. Karena itu ya, sadari betul, semua bukan gagah kuat kita kok. Tuhanlah sesungguhnya yang berperkara dalam hidup kita. Nah, kalau Anda semua hari ini mungkin ada yang bergumul, masalahku berat, masalahku besar. Ya, ingatlah ayat ini bahwa Tuhan mau berperang untuk kamu. Tuhan mau berperkara untuk hidupmu. Nah, kamu hanya diam saja. Artinya apa diam saja? Bukan pasif ya. Artinya diam saja ini adalah kita akan menyaksikan sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bagian kita diam mendengarkan Tuhan. Nah, kalau Tuhan perintahkan sesuatu, lakukan. Karena sesungguhnya yang kita kerjakan itu hanya perkara kecil. Ibaratnya kita itu hanya tinggal memencet tombol saja. Sementara di sana ada mesin yang dahsyat. Ya, kalau kita lihat mobil gitu ya. Mobil ini mungkin kita kayak tombol powernya atau kunci kontaknya. Tinggal putar jreng gitu ya. Di dalamnya itu mesin bekerja luar biasa. Nah, gambarannya hidup kita ini juga gitu. Kita lakukan perkara kecil dalam hidup kita. Dan Tuhan lakukan perkara yang dahsyat. Coba lihat lanjutannya dalam Keluaran 14 ayat yang ke-21. Saya bacakan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Nah, jadi satu kali Musa dan dengan bangsa Israel berhadapan dalam situasi yang sulit. Di belakangnya ada tentara Mesir yang mengejar mereka, sementara di depannya ada laut. Nah, Tuhan perintahkan supaya Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Bagian Musa apa? Perkara kecil, cuma mengulurkan tongkat ke atas laut. Nah, lalu yang terjadi kemudian apa? Laut terbelah. Pertanyaannya, yang membuat laut terbelah siapa? Yang melakukan atau yang membelah laut siapa? Orang sering mengatakan Musa. Padahal sesungguhnya Tuhanlah yang membelah. Musa cuma mengangkat tongkat. Coba saudara, tongkat diangkat gini aja masa bisa terjadi sesuatu? Nah, Tuhanlah yang bertindak. Musa hanya taat melakukan. Dia angkat tongkat itu ke atas laut, lalu laut itu terbelah. Nah, Tuhanlah yang membelah laut itu dengan kekuatan kuasanya. Musa melakukan dengan ketaatan. Nah, bagian kita hanya bertindak, melakukan
perintah Tuhan dengan ketaatan. Sementara kuasa Tuhanlah yang bekerja. Nah, coba lanjutannya. Kita lihat di Keluaran 14 ayat yang ke-27. Saya bacakan ya. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut itu ke berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Perhatikan ayat yang tadi dikatakan Tuhan yang berperang. Nah ini, ketika itu Musa kembali mengulurkan tangannya ke atas laut, lalu menjelang pagi itu tiba-tiba air berbalik. Yang tadinya terbelah berbalik lagi. Padahal di situ ada tentara Mesir. Nah, Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut itu. Tuhan yang berperang, yang mengalahkan tentara Mesir itu. Musa hanya tinggal ngangkat tongkat. Ya, loh, kok bisa sih? Ya, tongkatnya sakti? Tidak, itu biasa saja. Yang berkuasa Tuhan. Ya, tindakan kalau sudah dikatakan dalam bahasa keren kayak tindakan profetik aja. Ya, jadi artinya apa? Melakukan perintah Tuhan. Cuma mengangkat tongkat gini saja, air terbelah, angkat lagi ke atas laut, berbalik dan akhirnya menyatu lagi. Dan musuh Israel yaitu tentara Mesir mati semua, tercampakkan di laut. Ya, Allah yang berperang. Jadi bukan Musa. Musa tidak berhadapan langsung dengan tentara Mesir. Orang Israel tidak berhadapan langsung dengan tentara Fir'aun. Tetapi Tuhanlah yang berperkara mencampakkan tentara Fir'aun itu ke dalam laut. Jemaat dikasih Tuhan, ayo percayai Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bimbang, jangan ragu. Apapun yang kau hadapi, ingat Tuhan mau berperang untuk hidupmu. Tuhanlah sesungguhnya yang berperkara. Lakukan aja ya, taati saja apa yang diperintahkan Tuhan. Engkau hanya melakukan perkara kecil, sementara Tuhanlah yang melakukan perkara yang besar, sehingga mujizat terjadi, terobosan terjadi, kemenangan terjadi atas hidup kita. Bukan gagah dan kuat kita, tapi Tuhanlah yang berperang untuk kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang berperang untuk kami. Engkau Tuhan yang memberi kemenangan buat kami. Setiap keberhasilan, setiap kemenangan kami, sesungguhnya itu bukan karena gagah dan kuat kami, bukan kemampuan kami, tetapi Engkaulah yang bertindak bagi kami. Engkau yang berperkara bagi hidup kami. Kami hanya mentaati, melakukan perkara kecil saja. Sesungguhnya Tuhanlah yang melakukan secara dahsyat, sehingga hidup kami berkemenangan di dalam setiap keadaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong kami untuk bisa memahami dan juga menjadi pelaku firman. Kami juga menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat dan kemurahan Tuhan menyertai hidup kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan tetap semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.